Kali ini kita akan membahas berapa anggaran bantuan paket data kuota internet tahun 2020 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dianggarkan pada APBN di 2020. Mari saksikan. Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang bantuan paket data kuota internet tahun 2020 tentang Juknis bantuan kuota data internet tahun 2020. Perlu kita ketahui bersama bahwa seperti di awal, berapa anggaran yang dikucurkan dari APBN untuk pemberian data, pembelian data, pengadaan data yang akan disalurkan kepada siswa, mahasiswa, dosen, dan seluruh para guru. Bahwa dalam peraturan tersebut berbagai aturan ditetapkan bahwa terkait dengan penyaluran ada dua tahap disalurkan. Tahap pertama disalurkan sejak tanggal 22 sampai 24 September tahun 2020. Tahap kedua tanggal 28 sampai pada tanggal 30 September tahun 2020. Begitu juga pada nanti bulan Oktober, tanggal 22 sampai 24 Oktober penyaluran pertama. Tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober penyaluran kedua. Dan begitu juga untuk bulan ketiga langsung ditotalkan dengan bulan keempat, yaitu bulan Desember. Tetap di tanggal 22 sampai kepada 24, tahap pertama. Tanggal 28 sampai tanggal 30 November itu disalurkan tahap kedua. Namun di bulan November ini kuotanya berjumlah untuk 2 bulan selama 75 hari. Artinya di total untuk bulan November dengan bulan Desember. Dari langkah tersebut bahwa ini diberikan kepada seluruh siswa maupun mahasiswa, kepada seluruh guru maupun seluruh dosen, baik yang negeri maupun swasta, mulai dari pendidikan PAUD sampai kepada perguruan tinggi atau universitas. Pertanyaannya, apakah tepat sasaran? Ternyata setelah kita lakukan berbagai cross check terhadap masyarakat, ya, sesungguhnya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Yang pertama, masih banyak para siswa yang belum memperoleh paket data tersebut. Begitu juga mahasiswa. Apalagi saya banyak bertemu hari ini dengan mahasiswa. Saya tanya, setiap mahasiswa saya tanya, sudah dapat paket data? Hari ini hari terakhir, karena hari ini adalah tanggal 30 September. Ternyata mereka nyatakan dari 10 yang saya tanyakan, 10-nya tak mendapat. Bagaimana ketika saya terjun ke beberapa kampus menyatakan itu? Ternyata pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia disayangkan dengan anggaran yang besar. Tahukah masyarakat Indonesia berapa anggaran yang untuk bantuan paket data ini? Sebesar 7,2 triliun rupiah yang digunakan untuk pembelian paket data kuota internet ini yang disalurkan ke seluruh, baik itu siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Tetapi dengan jumlah anggaran yang besar, perlu kita pahami bersama, terutama pemerintah, baik Pak Presiden maupun yang namanya Pak Kementerian Pendidikan, dengan kondisi pandemi COVID-19, bahwa ekonomi Indonesia seperti kita mengalami bersama dalam kondisi sangat-sangat memprihatinkan, bahkan bisa terjadi nanti resesi ekonomi, masih mampu mengeluarkan anggaran sebesar 7,2 triliun yang tidak tepat sasaran. Kenapa? Rakyat tak merasakan. Kemana anggaran tersebut, kemana disalurkan data tersebut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nadiem Makarim sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran itu, karena itu adalah uang rakyat, uang negara. Maka dengan masyarakat sudah mengalami kondisi yang namanya keresahan, baik secara ekonomi, secara kesehatan, ditambah lagi diberi harapan, tapi harapan itu harapan palsu. Ternyata kenapa saya katakan palsu? Tak mendapat. Jadi di mana merdekanya pendidikan? Kalau Bapak mengatur sebuah anggaran sebesar 7,2 triliun, masih banyak para murid, para siswa, para mahasiswa, bahkan sampai kepada guru dan dosen tidak memperoleh. Itu namanya tak merdeka. Yang merdeka itu kementerian, bukan rakyat. Itu harus Anda pahami. Yang merdeka itu adalah pemerintah, bukan rakyat. Kenapa? Semua merasakan belum mendapat. Maka dengan anggaran 7,2 triliun, saya katakan sebelumnya bahwa lebih baik dananya itu digunakan untuk menggratiskan SPP siswa. Itu lebih baik. Atau salurkan 7,2 triliun untuk ke sekolah yang menyalurkan kepada seluruh murid maupun seluruh guru atau seluruh mahasiswa atau seluruh dosen. Kita harus fair, kita harus yakin dan percaya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini kan dikelola oleh perusahaan tertentu. Maka dengan itu, kami selaku rakyat Indonesia, saya mewakili dari berbagai elemen generasi juga rakyat Indonesia, meminta kepada penegak hukum, terutama yang mengaudit anggaran adalah BPK, harus mengaudit anggaran 7,2 triliun ini dan disampaikan ke publik tepat sasaran atau tidak. Jika ada di sini permainan, maka tegakkan hukum, bahwa kami butuh namanya keadilan. Untuk itu, selaku Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benarlah dikontrol, benarlah diawasi terhadap penyaluran ini. Tidak hanya satu perusahaan yang menang dengan kerjasama dengan Telkomsel, dengan apakah itu Indosat, apakah Eksis, apakah XL, bahwa kerjaan itu sudah selesai. Saya pikir tidak seperti itu namanya pekerjaan. Pertama berdasarkan data, berapa jumlah data mahasiswa, data siswa, data guru, data dosen, baik negeri dan swasta di seluruh Indonesia, dan berapa yang akan disalurkan, dan berapa yang sudah tersalurkan hari ini berdasarkan terkait dengan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 14 tahun 2020, masih banyak data. Maka berapa sisa anggaran itu kembalikan ke negara. Kami lebih setuju seperti itu,
jika masih banyak tak mendapat. Jangan ada kepentingan sekelompok di sini, rakyat yang dijolimi. Kenapa? Tak mendapat, tak adil. Maka bicara kemerdekaan itu sulit. Sulit bicara kemerdekaan, terutama kemerdekaan pendidikan. Hari ini sudah gagal Bapak menerapkan merdekanya pendidikan, tetapi rakyat merasa terjajah. Di mana nuranimu, di mana hatimu, di mana niatmu untuk merdekakan yang namanya masyarakat Indonesia menuju merdekanya pendidikan di Indonesia. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama pemerintah, harus benar-benar menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mensejahterakan masyarakat, bukan menambah pusing masyarakat. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kami butuh, rakyat butuh kebersamaan semua tanpa ada perbedaan. Kami yakin dan percaya niat pemerintah hari ini adalah baik, tetapi ya kita tidak terima bahwa terjadinya ketidakadilan. Maka untuk itu rakyat Indonesia hari ini berbicara, mana data kami, mana data kami, mana data kami. Apa yang saya sampaikan, Anda yang menilai.